Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya, Katarina Amelia, dalam One News Sore. Pemirsa, selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berbagai informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Mulai dari kabar mengenai papan penunjuk kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan mulai diturunkan karena sistemnya mulai sudah berubah. Namun hingga 2 Agustus 2026, peserta masih membayar iuran dengan tarif lama karena pemerintah belum menetapkan besaran iuran baru dalam skema kelas rawat inap standar atau KRIS. Kabar terbaru lainnya, pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono membantah anggapan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG menghabiskan anggaran negara. Sudaryono menilai narasi di media sosial yang mengaitkan MBG dengan berkurangnya anggaran pendidikan maupun sektor lain tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemirsa, inilah One News Sore selengkapnya. Seorang wasit pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di Purbalingga, Jawa Tengah menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah supporter. Insiden tragis ini terjadi setelah sang pengadil lapangan memberikan keputusan yang memicu protes keras, mengakibatkan wasit tersebut harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Rido Bekti Utomo, nama wasit yang menjadi sasaran amuk massa, kini tengah menjalani perawatan medis pasca kejadian di lapangan Garuda Manunggal Lanut Jenderal Besar Sudirman pada Kamis 30 Juli 2026. Peristiwa nahas tersebut berlangsung dalam turnamen dan Lanut Cup, mempertemukan tim Andalas FC dari Banjarnegara melawan Gama Adi Pasir. Menurut keterangan UU Trias Yanuar, seorang pengurus asosiasi Kabupaten PSSI Purbalingga, kericuhan bermula saat pertandingan memasuki menit ke-17. Pada kedudukan 0-0, wasit Rido memberikan keputusan atas pelanggaran yang terjadi di area pertahanan Gama FC. Kemudian keputusan tersebut awalnya telah diterima dengan baik oleh para pemain dari kedua tim di lapangan. Namun, situasi berubah drastis ketika manajer dan ofisial dari Andalas FC melancarkan protes keras. Mereka mendatangi meja pertandingan dan menyatakan keberatan atas keputusan wasit yang dianggap merugikan timnya. Di tengah memanasnya suasana protes tersebut, saat Rido hendak melanjutkan pertandingan, tiba-tiba sejumlah supporter Andalas FC menyerbu masuk ke lapangan dari berbagai arah.
Tanpa komando, mereka mengejar dan mengeroyok wasit Ridho Bekti Utomo secara membabi buta. Akibat pengeroyokan tersebut, Ridho mengalami sejumlah luka dan harus segera dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Emanuel Klampok untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Tak hanya Ridho, insiden ini juga menyeret asisten wasit Rio Wahyu yang turut menjadi korban, di mana terkena lemparan botol plastik di bagian kepala saat kericuhan berlangsung. Meski diwarnai 2 kali kericuhan, pertandingan tetap diselesaikan hingga Andalas FC akhirnya menang 1-0 setelah mencetak gol menjelang laga berakhir. Ridho kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan pengeroyokan yang dialaminya ke polisi usai menjalani perawatan. Ia berharap agar tidak ada lagi kekerasan di dunia olahraga, serta proses hukum diharapkan tetap berjalan sebagai bentuk keadilan. Ridho menekankan bahwa tidak ada pembenaran untuk perilaku yang mengarah ke tindak kekerasan. Ini almarhum dan almarhumah yang diharukan pada malam hari ini lagi ada rindu terhadap anak dan keluarga yang ditinggalkan. Tuh, apabila dihantarkan atau dibawakan doa-doa atau amalan-amalan yang baik, maka itu almarhum dan almarhumah yang ada di Suasana duka menyelimuti kawasan Kampung Sumur Durensawit, Jakarta Timur pada Kamis malam 30 Juli 2026. Seorang tokoh agama, Ustadz Ahmad Firdaus bin Haji Rohili berusia 53 tahun dilaporkan meninggal dunia saat tengah menyampaikan ceramah di hadapan para jemaah. Peristiwa memilukan tersebut terjadi di tengah pelaksanaan acara haul salah seorang warga setempat. Momen memilukan ini terekam dalam video yang kemudian diunggah oleh akun Instagram dan mendadak viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar, almarhum mendadak terhenti di tengah-tengah tausiah sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Kejadian yang berlangsung secara tiba-tiba ini membuat rasa haru mendalam serta simpati luas dari masyarakat sekitar. Saat-saat terakhir almarhum juga menjadi sorotan tersendiri bagi para jemaah yang hadir maupun netizen di media sosial.
Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, almarhum sempat mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW. Doa dan harapan agar almarhum diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah mengalir deras dari publik untuk almarhum yang berpulang saat menjalankan tugas dakwahnya. Kepergian Ustadz Ahmad Firdaus meninggalkan kenangan mendalam bagi orang-orang terdekatnya. Kolom komentar unggahan tersebut juga langsung dipenuhi kesaksian atas kebaikan almarhum semasa hidupnya. Di sisi lain, anak dari Firdaus, Ahmad Fikri Fairuz, berusia 31 tahun, mengenang Firdaus sebagai pribadi yang dekat dengan jemaahnya hingga sering ngopi bareng dengan jemaahnya. Fairuz menyebutkan ayahnya juga sering mengajak warga untuk berziarah ke makam-makam ulama, dan kegiatan itu dilakukan setiap bulan. Ia juga mengungkap Firdaus sempat mengajak warga untuk melakukan istighosa melalui aplikasi WhatsApp. Ajakan tersebut dilakukan pada hari yang sama sebelum Firdaus meninggal. Papan penunjuk kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan mulai diturunkan karena sistemnya mulai sudah berubah. Namun, hingga 2 Agustus 2026, peserta masih membayar iuran dengan tarif lama karena pemerintah belum menetapkan besaran iuran baru dalam skema kelas rawat inap standar atau KRIS. Kendati begitu, tidak ada angka baru yang diumumkan dan yang berganti adalah konsep layanan. Di mana seluruh peserta nantinya akan memperoleh standar ruang rawat inap yang sama. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya memastikan besaran iuran kemungkinan tidak mengalami perubahan. Menurutnya, skema KRIS dirancang dengan struktur biaya yang tetap sehingga tidak menambah beban masyarakat. Budi juga menjelaskan mengenai tarif yang kemungkinan diterapkan dalam sistem BPJS KRIS. Dia mengatakan tarif BPJS Kesehatan kemungkinan tidak akan berubah dari sebelumnya. Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi mengubah sistem kelas BPJS 1, 2, dan 3 yang selama ini berlaku.
Sebagai gantinya, pemerintah menerapkan KRIS, sebuah sistem di mana seluruh pasien mendapatkan standar layanan rawat inap yang sama. Pemerintah melalui keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Sistem KRIS diterapkan secara bertahap dengan target implementasi penuh pada 30 Juni 2025. Selanjutnya, besaran iuran peserta akan ditetapkan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, besaran iuran saat ini belum ada perubahan, hingga ada ketentuan lebih lanjut dari pemerintah. Selama masa transisi, iuran masih berlaku seperti sebelumnya. Aturan terkait iuran sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Di dalamnya juga dimuat soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2026. Denda akan dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap. Harga bahan bakar minyak atau BBM Pertamina kembali mengalami perubahan pada Agustus 2026. Mulai 1 Agustus 2026, PT Pertamina Patraniaga resmi menurunkan harga sejumlah BBM non-subsidi. Tiga produk yang mengalami penurunan harga adalah Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo. Sementara itu harga Dexlite dan Pertamina Dex tidak berubah. Adapun harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Biosolar juga masih dipertahankan pada harga sebelumnya. Penyesuaian harga BBM ini berlaku mulai 1 Agustus 2026 dan dapat berbeda antar wilayah karena dipengaruhi besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB yang ditetapkan pemerintah daerah.
untuk wilayah yang menerapkan PBBKB sebesar 5%, seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kiti Andora menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan dengan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah. Penetapan harga juga mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, hingga daya beli masyarakat. Berikut harga BBM Pertamina yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Harga BBM Pertamax atau RON 92 kini seharga Rp15.950 per liter, turun dari Rp16.250. Kemudian Pertamax Green 95 menjadi Rp16.600 per liter, turun dari Rp17.000. Pertamax Turbo atau RON 98 menjadi Rp18.300 per liter, turun dari Rp19.300 per liter. Namun, harga Dexlite atau CN51 tetap sebesar Rp19.700 per liter tidak berubah. Dan begitulah Pertamina Dex atau CN53 tetap Rp21.150 per liter tidak berubah. Sementara itu harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah masih sama, yaitu Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Diketahui penurunan harga tersebut terjadi pertama kalinya sejak Pertamax dan Pertamax Green mengalami kenaikan pada 10 Juni 2026. Tepatnya, beberapa bulan setelah pemerintah menahan harga BBM yang melonjak akibat perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Penyesuaian harga tersebut dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri SDM yang mengatur tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin, dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Pulangin duitnya semua. 1.700.000 mah. Kamu jangan keluar dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu yang nangkep truknya kamu. Saya teman Pak Dizik, pulangin duitnya 1,7. Ini di sopir. Ya, kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Ya, Bapak ini, Pak, jangan. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh. Langsung koordinasi Pak Zeno Baktiar. Udah, kok saya duduk dulu. Ya. Dari dulu mana? Sini. Langsung. Ambil duitnya. Siapa yang minta? Langsung ke Pak Zeno nih saya. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang pria meminta pengembalian uang sebesar 1,7 juta rupiah yang diduga dipalak dari seorang sopir truk oleh petugas Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Bekasi. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bekasi tegaskan oknum tersebut dalam proses pemecatan. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat seorang pria
mendatangi sejumlah petugas yang mengenakan atribut Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Pria tersebut meminta agar uang sebesar Rp1.700.000 yang disebut berasal dari sopir truk segera dikembalikan. Pria itu juga meminta sopir menunjukkan siapa petugas yang diduga meminta uang tersebut, serta mempertanyakan tindakan petugas yang mengambil surat tanda nomor kendaraan atau STNK milik sopir. Video tersebut menyebar luas di berbagai platform media sosial dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Kejadian yang disebut terjadi di Pos Poncol, Jalan M. Hasibuan, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis petang. Usai kejadian, tampak pos Poncol dan warung tempat di mana video viral tersebut diambil tampak kosong dan tergembok. Menurut penjaga warung yang tidak ingin dimintai keterangan, pos sudah kosong semenjak pagi hari ini. Menanggapi viralnya video tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku telah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi dan meminta agar oknum yang terlibat diberikan sanksi tegas hingga pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti melakukan pungli dan pemerasan. Sosok yang akrab disapa Kang Deddy ini mengatakan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi tadi malam. Karena mereka adalah pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik ASN, P3K maupun P3K paruh waktu. Gubernur meminta agar mereka diberhentikan secara tidak hormat jika terbukti melakukan pungli dan pemerasan. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Selamat menjalani hari Jumat. Semoga menebarkan spirit keberkahan. Saya sangat kecewa dengan perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan tindakan pungli, pemerasan terhadap para sopir. Dan tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi karena mereka merupakan pegawai Pemkot Bekasi. Apakah di ASN, P3K atau P3K paruh waktu, saya sudah menyampaikan ke Pak Wali Kota Bekasi untuk dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Untuk itu, semoga peristiwa itu tidak terjadi lagi dan semua pihak yang menggunakan baju kebesaran bertugas melayani dan melindungi masyarakat, bukan mempersulit dan memeras masyarakat. Hatur nuhun. Gubernur Jawa Barat juga berharap agar kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi, karena orang yang memakai seragam dan diberi tugas melayani serta melindungi masyarakat tidak boleh mempermalukan negara dengan memeras rakyat. Pemerintah Kota Bekasi menyatakan oknum Dishub tersebut sudah dipecat dan saat ini berkas administrasi dalam proses Badan Kepegawaian Pemkot Bekasi. Dishub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah, hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu luarannya seperti apa akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Jadi kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota. Tahapannya begitu. Makanya berulang-ulang Pak itu Pak. Hah? Berulang-ulang. Gimana Pak? Kan kalau menurut saya bagian ini kan oknum. Ya. Nah itulah pentingnya pengawasan. Ya. Jadi saya kira yang nggak ada, ya semua di lapisan kan memang perlu harusnya ada yang namanya pengawasan. Ya. Pengawasan itu tidak saja dilakukan secara internal tetapi juga eksternal.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono membantah anggapan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG menghabiskan anggaran negara. Sudaryono menilai narasi di media sosial yang mengaitkan MBG dengan berkurangnya anggaran pendidikan maupun sektor lain tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, persoalan seperti kekurangan pupuk, irigasi rusak, hingga sekolah yang tidak layak sudah terjadi jauh sebelum program MBG dijalankan. Ia mencontohkan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran pupuk dan mempercepat revitalisasi jaringan irigasi meski program MBG sedang berjalan. Sudaryono juga menegaskan kerusakan sekolah bukan disebabkan oleh MBG karena masalah tersebut sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Pemerintah, kata dia, justru mempercepat perbaikan puluhan ribu sekolah di era Presiden Prabowo Subianto. Ia juga membantah anggapan bahwa kesejahteraan guru honorer dikorbankan demi mendanai program MBG. Menurut Sudaryono, pemerintah saat ini tetap berupaya meningkatkan pendapatan guru honorer sekaligus membenahi sektor pendidikan secara bertahap. Ia mengajak masyarakat melihat pelaksanaan MBG secara menyeluruh, karena pemerintah tetap menjalankan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara bersamaan. Pada 2026, anggaran MBG mencapai sekitar 335 triliun rupiah dengan target 82,9 juta penerima manfaat. Sementara puluhan juta masyarakat telah merasakan manfaat program tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam Wahyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV Wahyu Skop.